Jin dan setan yang seringkali hanya kita anggap sebagai sosok misterius dalam dunia tak kasat mata, ternyata memiliki kebutuhan biologis yang mirip dengan manusia. Salah satunya adalah kebutuhan akan makanan. Namun, jangan bayangkan mereka duduk di meja makan dengan sepiring nasi dan segelas teh seperti kita. Dunia mereka begitu berbeda, termasuk dalam hal makanan yang mereka konsumsi. Tata cara makan dan minum yang diterapkan oleh jin dan setan memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan kebiasaan manusia pada umumnya. Jin dan setan cenderung menggunakan tangan kiri ketika makan dan minum, berbeda dengan anjuran bagi umat manusia. Perbedaan ini telah dijelaskan secara jelas dalam sebuah hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian makan, makanlah dengan tangan kanannya. Ketika minum, minumlah dengan tangan kanan. Karena setan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa jin dan setan juga membutuhkan makan dan minum sebagai bagian dari keberlangsungan eksistensinya. Hanya saja, cara dan kebiasaan mereka tersebut berbeda dengan manusia. Lalu muncul pertanyaan yang menggelitik rasa penasaran kita. Makanan seperti apa yang mereka sukai? Apakah ada menu spesial di dunia mereka yang dianggap istimewa, bahkan menggoda selera mereka? Dan yang lebih menarik, apakah ada jenis makanan yang sama sekali tidak disukai atau bahkan dihindari oleh makhluk-makhluk ini? Dalam pembahasan kali ini, kita akan mengupas tuntas misteri di balik kebiasaan makan jin dan setan. Mulai dari jenis makanan kesukaan mereka, hingga larangan-larangan yang mereka patuhi dalam dunia yang jauh dari jangkauan mata kita. Siapkan pikiran kalian untuk masuk ke dalam dimensi lain, penuh fakta mengejutkan yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Namun sebelum lanjut ke dalam pembahasan, alangkah baiknya buat teman-teman doyan cerita untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe agar kami lebih semangat lagi untuk merangkum dan membawakan info serta kisah yang unik dan menarik untuk kalian semua. Dalam beberapa hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan yang mendalam tentang tulang sebagai salah satu bentuk rezeki yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada para jin, khususnya jin yang beriman. Tulang memiliki makna yang istimewa bagi mereka, sebagaimana tercermin dalam berbagai riwayat yang diriwayatkan oleh para sahabat Nabi. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian beristinja membersihkan kotoran pada dubur dengan kotoran, dan jangan pula dengan tulang, karena keduanya merupakan bekal bagi saudara kalian dari kalangan jin." Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini mengungkapkan bahwa tulang memiliki nilai tertentu bagi jin dan menunjukkan keunikan rezeki yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk setiap makhluknya. Selain itu, terdapat hadis lain yang semakin memperjelas hal ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Tulang dan kotoran merupakan makanan jin. Aku pernah didatangi rombongan utusan jin dari Nasyibin dan mereka adalah sebaik-baik jin. Mereka meminta bekal kepadaku. Lalu aku berdoa kepada Allah untuk mereka agar tidaklah mereka melewati tulang dan kotoran, melainkan mereka mendapatkannya sebagai makanan." Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut menekankan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui doanya menjadikan tulang yang diliwati jin beriman sebagai makanan yang penuh keberkahan. Hal ini menegaskan betapa istimewanya tulang sebagai sumber makanan bagi mereka. Pemahaman ini juga memperlihatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih sayangnya menyediakan rezeki untuk semua makhluknya tanpa terkecuali. Jin tidak memakan makanan manusia secara langsung, tetapi tulang yang telah disebutkan nama Allah dengan basmalah menjadi makanan yang disajikan untuk mereka. Larangan menggunakan tulang untuk bersuci, sebagaimana disebutkan dalam hadis, memberikan pelajaran kepada umat Islam untuk menghormati bentuk rezeki yang diberikan kepada makhluk lain, termasuk jin. Selain itu, ajaran ini juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan serta tidak menggunakan sesuatu yang memiliki manfaat dan nilai khusus bagi makhluk lain. Kesimpulannya, tulang adalah makanan yang istimewa bagi jin, khususnya jin yang beriman, sebagai bentuk keberkahan dari doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Pelajaran yang dapat diambil dari hadis ini adalah menghormati makhluk lain dan memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan rezeki kepada semua ciptaannya dengan penuh kasih sayang dan hikmah. Terdapat beberapa penjelasan menarik mengenai kotoran yang dianggap sebagai makanan kesukaan jin dan setan. Berdasarkan sejumlah hadis yang telah disebutkan sebelumnya, kotoran dan tulang binatang yang kering disebutkan sebagai sumber makanan bagi jin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menjelaskan bahwa tulang dan kotoran adalah bekal yang disediakan bagi para jin. Dalam sebuah doa, beliau memohon agar setiap tulang dan kotoran yang dilewati oleh jin dapat menjadi makanan yang mencukupi kebutuhan mereka. Alasan mengapa jin dan setan menyukai kotoran tidak dijelaskan secara terperinci dalam sumber-sumber agama. Namun sejumlah ulama berpendapat bahwa jenis makanan yang mereka konsumsi mencerminkan sifat dan karakteristik mereka yang memang berbeda dari manusia. Sifat-sifat tersebut yang seringkali dinilai negatif atau menjijikkan oleh manusia memberikan gambaran mengenai perbedaan mendasar antara makhluk-makhluk tersebut dan manusia. Kisah mengenai jin juga banyak ditemukan dalam berbagai riwayat. Salah satu yang menarik adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dikunjungi oleh sekelompok jin dari wilayah Nasyibin. Jin-jin ini dikenal sebagai golongan jin yang baik dan beriman. Mereka datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memohon bekal makanan. Menanggapi permohonan tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah agar setiap tulang atau kotoran yang dilalui oleh para jin menjadi makanan yang memadai bagi mereka. Dalam hadis tersebut, beliau juga mengingatkan umatnya agar tidak menggunakan tulang atau kotoran sebagai alat bersuci karena kedua benda tersebut merupakan makanan bagi jin. Kisah ini menunjukkan betapa besar perhatian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap semua makhluk, termasuk jin, serta bagaimana beliau memberikan solusi yang penuh hikmah untuk memenuhi kebutuhan mereka tanpa melupakan aspek kemanusiaan dan kepedulian terhadap makhluk lain. Hal ini mencerminkan akhlak mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang layak menjadi teladan bagi seluruh umat manusia. Dalam ajaran Islam, menyebut nama Allah sebelum makan adalah suatu adab yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini memiliki makna yang mendalam, bukan hanya sebagai bentuk syukur kepada Allah atas nikmat makanan, tetapi juga sebagai perlindungan dari godaan jin dan setan. Makanan yang tidak diawali dengan menyebut nama Allah dipercaya menjadi makanan kesukaan jin dan setan. Dalam ajaran Islam, jin dan setan adalah makhluk yang hidup berdampingan dengan manusia dalam dunia yang berbeda. Mereka memiliki sifat yang senantiasa mengganggu manusia, terutama dalam ketaatan dan keimanan kepada Allah. Salah satu cara mereka mengganggu manusia adalah melalui makanan yang tidak disebutkan nama Allah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang masuk ke rumahnya, lalu dia menyebut nama Allah saat masuk dan saat makan, maka setan berkata kepada sesamanya, kalian tidak mendapat tempat menginap dan tidak mendapat makan malam di sini. Namun, apabila dia masuk ke rumahnya tanpa menyebut nama Allah, maka setan berkata kepada sesamanya, kalian mendapat tempat menginap. Dan apabila dia tidak menyebut nama Allah saat makan, maka setan berkata, kalian mendapat makan malam. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini jelas menunjukkan pentingnya menyebut nama Allah sebelum makan karena setan akan ikut menikmati makanan yang tidak diawali dengan ucapan basmalah atau zikrullah. Mengapa jin dan setan menyukai makanan tersebut? Yang pertama, kurangnya keberkahan. Makanan yang tidak disebut nama Allah kehilangan keberkahan yang seharusnya ada dalam setiap nikmat yang diberikan oleh Allah. Jin dan setan yang merupakan makhluk tidak taat kepada Allah menyukai hal-hal yang jauh dari keberkahan. Kemudian, menyebut nama Allah adalah bentuk pengingat dan hubungan spiritual antara manusia dan Sang Pencipta. Tanpa hal ini, makanan menjadi netral dan lebih rentan diakses oleh makhluk seperti jin dan setan yang selalu berusaha menjauhkan manusia dari Allah. Jin dan setan suka mengganggu manusia dalam berbagai bentuk, termasuk melalui makanan yang tidak disebutkan nama Allah. Makan tanpa basmalah dapat membuka celah bagi gangguan mereka.
Menyebut nama Allah sebelum makan memiliki manfaat yang sangat besar, baik dari segi spiritual maupun psikologis, yakni membiasakan diri untuk selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, memberikan keberkahan dalam makanan yang kita konsumsi, melindungi diri dari gangguan jin dan setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya menyembah." Quran Surat An-Nahl ayat 114. Ayat ini menunjukkan bahwa makanan harus dikonsumsi dengan rasa syukur kepada Allah, yang salah satu caranya adalah dengan menyebut namanya sebelum makan. Khamr atau minuman keras disebut sebagai salah satu minuman yang disukai oleh jin dan setan dalam beberapa literatur Islam. Dalam Al-Quran, khamr diidentifikasi sebagai sesuatu yang memabukkan dan termasuk dalam perbuatan keji yang berasal dari setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Minuman ini dianggap sebagai alat yang digunakan oleh setan untuk menggoda manusia agar melakukan dosa. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memperingatkan umatnya untuk menjauhi khamr karena ia adalah induk dari segala keburukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jauhilah arak, sebab ia merupakan induk segala hal yang kotor atau keji." Hadis riwayat Ibnu Umar. Alasan jin dan setan memiliki ketertarikan terhadap khamr berakar pada sifat alami mereka yang senantiasa berupaya menggoda manusia, menjauhkan manusia dari jalan kebenaran, serta menghalangi mereka dari ketaatan kepada Allah. Khamr dengan efek memabukkannya menjadi alat yang mereka manfaatkan untuk membuat manusia kehilangan akal sehat dan kesadaran, sehingga lebih rentan terhadap dosa serta tindakan-tindakan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam berbagai kisah dalam Islam, jin dan setan seringkali digambarkan sebagai makhluk yang pandai mengeksploitasi kelemahan manusia. Salah satu cara yang mereka gunakan adalah melalui khamr yang dijadikan sebagai sarana untuk memperdaya manusia, membuat mereka lalai dari kewajiban ibadah, bahkan menciptakan perselisihan, kerusakan, dan kehancuran dalam kehidupan manusia. Dalil-dalil dalam Al-Quran dan hadis menunjukkan betapa pentingnya menjauhkan diri dari khamr, bukan hanya karena efek buruknya terhadap kesehatan fisik dan mental, tetapi juga karena khamr dapat menjadi medium yang dimanfaatkan oleh setan untuk menyesatkan manusia dari jalan kebenaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita semua dari godaan-godaan tersebut, menjaga langkah kita agar senantiasa berada di jalannya, dan menjauhkan kita dari segala bentuk perbuatan yang tidak diridhoinya. Makanan dan minuman yang diharamkan dalam Islam seringkali dikaitkan erat dengan keberadaan jin dan setan dalam berbagai perspektif keagamaan. Dalam literatur Islam, jin dan setan diungkapkan memiliki kecenderungan terhadap makanan dan minuman yang haram yang mereka pandang sebagai simbol ketidaktaatan terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat mereka yang gemar menggoda dan menyesatkan manusia selaras dengan penyimpangan yang diwakili oleh konsumsi hal-hal haram. Selain mengandung nilai simbolis dan spiritual, makanan dan minuman yang haram juga dapat berdampak nyata pada kesehatan dan kesejahteraan manusia. Dari sudut pandang ilmiah, jenis-jenis makanan dan minuman yang dikategorikan sebagai haram seringkali memiliki konsekuensi negatif bagi tubuh. Sebagai contoh, alkohol diketahui dapat merusak fungsi hati dan membawa banyak penyakit serius, sedangkan makanan yang tidak halal berpotensi membawa bahan yang tidak sesuai dengan standar kebersihan dan kesehatan. Dalam hal ini, jin dan setan dapat diibaratkan sebagai entitas yang memanfaatkan kerusakan fisik dan spiritual yang diakibatkan oleh konsumsi makanan serta minuman haram. Para ulama melalui penelitian dan tafsirnya sepakat bahwa makanan dan minuman yang diharamkan merupakan perkara yang wajib dijauhi oleh umat Islam. Dalam berbagai kitab tafsir, termasuk tafsir Ibnu Katsir, disebutkan bahwa setan kerap menggunakan makanan dan minuman haram sebagai sarana untuk memperkuat godaan terhadap manusia.
Pemikir besar seperti Imam Al-Ghazali bahkan menekankan pentingnya menjaga makanan dan minuman agar senantiasa halal dan thayyib atau baik, karena kualitas makanan ini sangat berpengaruh terhadap kesucian hati serta kebersihan jiwa seseorang. Secara keseluruhan, makanan dan minuman haram dalam Islam tidak hanya memiliki makna simbolis sebagai bentuk ketidaktaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga mencerminkan aspek spiritual serta kesehatan yang mendalam. Jin dan setan dikatakan menyukai hal-hal yang bertentangan dengan hukum Allah karena sifat mereka yang ingin menjauhkan manusia dari jalan kebenaran. Oleh sebab itu, umat Islam dianjurkan untuk senantiasa memastikan kehalalan makanan dan minuman mereka sebagai wujud nyata dari kepatuhan serta cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sekaligus menjadi bagian integral dalam menjaga harmoni antara tubuh, jiwa, dan iman. Wallahu a'lam bishawab. Dari pembahasan kita tentang makanan dan minuman yang disukai oleh jin, terdapat hikmah yang bisa kita petik. Pengetahuan ini mengingatkan kita untuk selalu berhati-hati dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya dalam menjaga kebersihan dan adab makan, tetapi juga dalam menjaga keseimbangan hubungan kita dengan alam gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diingatkan untuk selalu memulai segala sesuatu dengan nama Allah, seperti membaca basmalah sebelum makan atau minum, agar keberkahan selalu menyertai dan kita dilindungi dari godaan makhluk yang tidak kasat mata. Selain itu, mengetahui hal-hal yang disukai jin juga mengajarkan kita untuk lebih bijak dalam bertindak, tidak lalai, dan senantiasa mengandalkan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini semakin memperkuat keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita, dan mengajarkan kita untuk senantiasa waspada namun tidak takut. Kita berlindung kepada Allah dari segala hal yang bisa mendatangkan mudarat. Sebagai penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kalian semua yang telah menonton hingga akhir. Saya juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian saya. Segala kebenaran datangnya dari Allah, sedangkan kesalahan adalah semata-mata dari keterbatasan saya sebagai manusia biasa. Semoga teman-teman doyan cerita senantiasa berada dalam lindungan Allah, serta selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya. Semoga apa yang kalian inginkan segera terwujud dengan izinnya. Sampai jumpa di video dan kisah-kisah menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.